Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan dasar CPNS 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas agenda 1, Tutor Dr. Zainal Fanani, MED. Perkenalkan, nama saya Sri Rusna Hidayati, SIPUS, Golongan 3, Angkatan 37, Kelompok 3, Nomor Daftar Hadir 24. Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas agenda 1, presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi pustakawan. Tahapan analisis isu. Yang pertama, praanalisis beberapa isu atau masalah. Yang kedua, menentukan satu masalah prioritas dengan metode AVKL atau USG. Yang ketiga, analisis menggunakan Fishbone. Yang keempat, pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Beberapa isu atau masalah. Yang pertama, kurangnya minat baca masyarakat. Yang kedua, kurangnya promosi perpustakaan cabang tendean kepada masyarakat. Yang ketiga, faktor teknologi yang semakin canggih sehingga masyarakat enggan berkunjung ke perpustakaan. Yang keempat, kurang lengkapnya koleksi buku di perpustakaan. Proses pemilihan isu dengan analisis kriteria PKL. Teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama, aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga sekarang. Yang kedua, problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan, perlu segera dicari penyebabnya. Yang ketiga, halayak, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup banyak orang dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang. Yang keempat, layak, yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas dan realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Analisis berdasarkan kriteria PKL. Ada 2 isu yang memenuhi syarat faktor kriteria AVKL. Yang pertama yaitu kurangnya pengunjung perpustakaan karena promosi perpustakaan cabang tendian yang belum maksimal kepada masyarakat. Dan yang kedua, kurang lengkapnya koleksi buku perpustakaan. Berdasarkan hasil analisa di slide sebelumnya, isu yang memenuhi syarat adalah kurangnya pengunjung karena promosi perpustakaan cabang tendean yang belum maksimal kepada masyarakat, dan kurang lengkapnya koleksi buku perpustakaan. Kedua isu tersebut memenuhi syarat karena kelayakannya terpenuhi. Kedua isu ini masuk dalam kewenangan saya sebagai petugas layanan perpustakaan. Sedangkan 2 isu yang tidak memenuhi syarat karena jangkauannya terlalu luas dalam lingkup masyarakat. Dalam menentukan prioritas masalah, saya juga menggunakan analisis USG sebagai alat untuk mengetahui mana yang menjadi paling prioritas atau biasa disebut dengan identifikasi USG. Urgensi berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berdasarkan waktu. Yang kedua, seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, growth, yang artinya kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan secepatnya. Tabel USG. Ada 2 isu. Yang pertama, kurangnya pengunjung perpustakaan karena promosi perpustakaan cabang tendian yang belum maksimal. Setiap faktornya memperoleh nilai 5 poin, yang artinya masalah tersebut sangat mendesak, gawat, dan berdampak. Sedangkan yang kedua, kurang lengkapnya koleksi buku perpustakaan hanya memperoleh nilai 4 di setiap faktornya, yang artinya mendesak, gawat, dan berdampak. Diagram Fishbone.
Jumlah pengunjung yang masih sedikit setiap harinya dikarenakan kurangnya komunikasi antar pustakawan untuk langkah promosi, perlunya peningkatan kualitas SDM, promosi yang belum maksimal dalam pemanfaatan media sosial seperti membuat video yang menarik. Metode SWOT, string atau kekuatan, yaitu fasilitas perpustakaan yang cukup menunjang dalam membantu memenuhi kebutuhan informasi. Weakness, kelemahannya kualitas SDM yang masih kurang dalam hal promosi. Opportunity atau kesempatannya di media sosial untuk promosi seperti membuat video yang menarik. Dan yang keempat, threat atau ancaman, akan semakin berkurangnya pengunjung setiap harinya apabila masalah ini tidak segera ditangani. Rekomendasi penyelesaian isu. Alternatif penyelesaiannya yang pertama, lebih sering dalam melakukan promosi. Tahap setiap alternatifnya bisa dilakukan di lingkungan sekitar dan media sosial, seperti pembuatan video yang menarik di sosial media. Hasil yang diharapkan lebih banyak lagi pengunjung yang tertarik datang dan membaca ataupun mencari bahan pustaka di perpustakaan tendean. Pihak yang terlibat pustakawan dan staf perpustakaan. Dan yang kedua, alternatif penyelesaiannya perlunya pembekalan keterampilan SDM dalam hal promosi dan layanan. Bisa dilakukan dalam seminar dan atau workshop. Hasil yang diharapkan promosi menjadi lebih menarik. Pihak yang terlibat pustakawan dan staf perpustakaan. Sekian video presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.